Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Muthohar. Apa kabar teman-teman Ibnu Rusdi? Ustadz doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi akhlak dengan tema Nabi Muhammad SAW teladanku. Sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Teman-teman sudah siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman silahkan dibuka buku kalian. Pelajaran 1, Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-A'zab ayat 21. Tahukah kamu, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi umat manusia. Nabi Muhammad terkenal akan kejujurannya, baik dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ketika beliau berdagang, beliau bersikap jujur, sehingga banyak orang yang membeli dagangannya. Dan sebagai pemimpin pun, Nabi Muhammad selalu bersikap jujur. Beliau selalu adil dalam memutuskan suatu perkara, sehingga umatnya merasa senang, aman, dan tentram. Nah, teman-teman, sekarang coba dilihat buku kalian pada kegiatanku. Teman-teman coba amati gambar berikut ini. Gambar 1.1, ada gambar apa teman-teman? Barakallah. Ada beberapa anak yang sedang bermain lompat tali di halaman sekolah. Nah, sekarang teman-teman coba amati gambar berikutnya. Ada gambar 1.2. Selanjutnya ada gambar 1.3 dan ada gambar 1.4. Coba teman-teman ceritakan apa maksud dari gambar tersebut. Barakallah ya. Pada gambar 1.2 ada seorang anak yang menemukan sesuatu. Dan ternyata pada gambar selanjutnya dia langsung melaporkan temuannya kepada ustadzahnya. Nah, teman-teman, kira-kira kalau kalian menemukan sesuatu, apa yang kalian lakukan? Jika kalian melakukan hal yang sama seperti gambar
tersebut, berarti teman-teman sudah melaksanakan sikap jujur. Nah, selanjutnya ustazahnya mengumumkan kepada semua warga sekolah. Teman-teman lihat gambar 1.4. Ya, ustazahnya melaksanakan amanah mengumumkan barang temuan yang dilakukan seorang anak laki-laki tersebut. Nah, itulah cerita dari beberapa gambar tersebut. Sekarang dari cerita Ustadz Motahar tadi dan beberapa gambar yang sudah kita lihat dan kita amati, bisa kita ambil pelajaran ya teman-teman. Sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat apa kepanjangan dari SAW? Barakallah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dan yang kedua, dengan kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Naam, barakallah. Al-Amin artinya yang terpercaya. Yang ketiga, sejak kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat jujur. Dan yang keempat, beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang adil. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu bersikap jujur. Nah, contohnya jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, ustadz-ustadzah, dan jujur kepada semua orang. Misalnya, contoh jujur kepada Allah. Nah, contohnya apa? Jujur kepada Allah. Nah, contohnya kita sudah sholat belum? Kalau kita belum sholat, oh saya belum sholat, maka saya harus melaksanakan segera. Jika kita tidak sholat, berarti kita bohong dong sama Allah. Kita tidak jujur kepada Allah. Meskipun Allah Maha tahu segala yang kita lakukan. Selanjutnya, jujur pada diri sendiri. Selalu berkata apa adanya, tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Nah, kita juga harus selalu berkata jujur kepada orang tua kita, kepada guru, ustadz-ustadzah, dan kepada semua orang. Sesuai dengan hadis Nabi, qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit rasanya. Anak yang jujur akan mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Kalau kita jujur, kita tidak akan merugi. Sekarang ucapkan dengan lantang, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Nah, sekarang ayo kita menyanyi bersama dengan judul Aku Anak Jujur, menggunakan lagu Pelangi-Pelangi. Kalian sudah siap? Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi
pasti beruntung. Ayo berlatih. Teman-teman, amati dan ceritakan gambar yang ada di samping. Selanjutnya, kira-kira apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Barakallah. Jika kita menemukan barang yang bukan milik kita, kita harus memberikan kepada pemiliknya. Jika kita tidak tahu siapa pemiliknya, maka kita harus melaporkan kepada ustadz ustadzah atau orang yang terpercaya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menerapkan sikap jujur? Sikap jujur diterapkan dimanapun kalian berada. Jika kalian berbuat salah, maka segeralah meminta maaf dan berkata jujur sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita. Nah, teman-teman, sekarang tahukah kalian keuntungan jujur? Keuntungan jujur adalah yang pertama, disayang Allah dan pasti mendapatkan pahala. Yang kedua, disenangi orang tua, guru, dan pastinya banyak teman. Dan yang ketiga, dipercaya orang lain. Kesimpulannya apa teman-teman? Nabi Muhammad memiliki sikap jujur sehingga mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Kita harus bersikap jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, orang tua, ustadz ustadzah, dan teman kita. Jujur itu hebat loh teman-teman. Nah, demikian pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.